Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali untuk kita semua dalam proses pembelajaran daring pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran daring kita, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan rahmat-Nya kita semua boleh merasakan kesehatan hingga sampai pada saat ini. Dan juga atas kesehatan yang kita rasakan di minggu yang lalu kita dapat mengikuti pembelajaran kita secara daring dengan baik. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada hari ini judulnya konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Selanjutnya, adapun tujuan kita mempelajari materi pembelajaran daring tentang pembagian kekuasaan Indonesia ialah diharapkan kamu mampu memahami bagaimana semestinya konsep pembagian kekuasaan yang benar atau yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Sering terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut maupun otoriter. Yang dimaksud dengan pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter itu ialah secara absolut artinya sistem pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tidak dibatasi konstitusi maupun hukum. Sedangkan sistem pemerintahan yang otoriter yang dimaksud ialah sistem pemerintahan di mana tindakan pemerintah yang selalu sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Nah, boleh dikatakan sistem pemerintahan yang demikian adalah merupakan sistem pemerintahan yang tidak baik dan perlu dihindari. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan yang bertujuan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Berikutnya, apa sebenarnya konsep pembagian kekuasaan itu? Jadi, menurut Kusnadi dan Ibrahim, mereka menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda antara satu dengan yang lain. Menurut kedua tokoh tadi, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Diharapkan lembaga itu berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut sistem mekanisme pemisahan kekuasaan adalah seperti Amerika Serikat. Sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan itu memang dibagi-bagi tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Dan mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh negara-negara dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia? Nah, lalu bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia? Maka menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan Indonesia terdiri atas dua bagian. Yang pertama,
pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua ialah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal? Yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal ialah menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan ini adalah pembagian kekuasaan negara yang dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan juga pada tingkat pemerintahan daerah. Pada tingkat pemerintahan pusat, yang dimaksud ialah lembaga yang menduduki kekuasaan konstitutif, yaitu yang diduduki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mana tugas utama daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah untuk menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua ialah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan yang diduduki oleh presiden, yang mana tugas utamanya adalah menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang diduduki atau dijabati oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana tugas utama daripada DPRD ini adalah untuk membentuk undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan yang diduduki oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang berikutnya, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang diduduki oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang sering kita dengar disingkat dengan istilah BPK. Tugas utama daripada BPK adalah menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang terakhir yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang diduduki oleh Bank Indonesia, mana tugas daripada Bank Indonesia ini adalah memelihara kestabilan nilai rupiah, seterusnya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan juga untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sedangkan pemerintahan daerah yang dimaksud ialah jabatan yang dijabati oleh kepala daerah dan wakilnya, dan juga jabatan yang dijabati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan pada tingkat provinsi, yaitu jabatan yang diduduki oleh gubernur bersama dengan wakilnya, dan juga jabatan yang diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, provinsi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas ialah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten kota. Misalnya di provinsi dijabati oleh gubernur, di kabupaten kota dijabati oleh bupati atau wali kota. Munculnya pembagian kekuasaan secara vertikal adalah sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah otonom, baik itu provinsi dan kabupaten kota, yaitu untuk mengurus sendiri daerahnya, terkecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, misalnya seperti
masalah politik luar negeri, masalah pertahanan dan keamanan, masalah kehakiman, agama, moneter, dan juga masalah fiskal. Hal itu juga diatur dalam perundang-undangan, yaitu dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang yang berlaku. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah secara singkat penjelasan pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bekal bagi kita di masa yang akan datang dalam meraih cita-cita kita yang membahagiakan hidup kita di hari-hari selanjutnya. Salam sehat dari Bapak untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat dalam mengikuti pelajaran untuk pelajaran selanjutnya di minggu yang akan datang. Horas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang